Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, spesial pada topik kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu kebatinan. Nah, sebelum kita lanjut topiknya, silakan teman-teman subscribe channel ini biar channel ini berkembang. Dan bagi yang ingin mempelajari keilmuannya, silakan Anda hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke sahabat, jadi begini, ketika kita mempelajari sesuatu, maka kita wajib tahu polanya. Terus kedua, tahu teorinya. Terus yang ketiga, tahu aturan mainnya. Terus yang keempat adalah mempraktekannya. Jadi ketika kita sudah memahami 4 pola tersebut, kita sudah tahu materinya, polanya seperti apa. Nah, maka kita wajib mempraktekkan dari keilmuan kita sesuai teori. Jangan memaksakan teori bagi pemula. Kalau sudah bisa, sudah paham, silahkan Anda paksa seluruh teori itu seperti apa, biar Anda bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Tapi apabila untuk pemula yang dipelajari, terutama Anda harus mengikuti aturan mainnya sama polanya. Ini untuk pemula, seperti itu. Jangan memaksakan dulu. Pelajarilah yang paling simpel dan paling mudah. Nah, teknik ini sama halnya ketika waktu kita ujian sekolah zaman dulu. Nah, kita disuruh sama guru kita, tujuannya adalah kerjakanlah soal yang paling mudah dulu, baru nanti paling yang sulit. Nah, seperti itu juga ketika mempelajari ilmu hipnotis. Lakukan semua teori yang paling mudah dulu, paling simpel dulu, ikuti aturan mainnya, sehingga materi yang kita pelajari itu benar-benar bisa diterapkan. Nah, kecuali apabila Anda sudah master, sudah memahami bolanya, sudah mendarah daging, sudah tahu aturan mainnya, tentunya Anda bisa bebas pakai gaya apapun. Nah, tapi banyak pemula itu pengennya seperti master, tapi dia tidak mau belajar langkah yang paling dasar sesuai materinya dan teorinya. Sehingga setiap materi atau setiap keilmuan yang disampaikan oleh pembimbing Anda atau mentor Anda itu bisa dikerjakan secara maksimal. Seperti itu ya. Itu bagaimana langkah-langkah untuk pembelajaran dengan menerapkan 4 pola tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, ketika kita sudah paham aturan main seperti itu, tentunya kita akan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, karena ketika setiap praktek pasti kita tahu aturan mainnya, tahu aturan kuncinya. Nah, di situ kegagalan tidak akan terjadi. Nah, kebanyakan orang ketika belajar ilmu hipnotis itu pengennya seperti kayak di TV, plek langsung tidur. Seperti itu. Bukan Anda saja yang ingin seperti itu, tapi saya dulu juga pengennya seperti itu. Ketika saya mendalami, ternyata itu hanya salah satu bagian dari ilmu hipnotis yang disebut dengan hipnotis panggung atau hipnotis untuk permainan. Nah, di situ ada aturan kuncinya, juga aturan emasnya. Ini untuk pemula. Kalau sudah paham, maka setiap master ketika melakukan hipnotis dia sudah tahu celahnya, sudah tahu polanya, sehingga dia mudah sekali melakukannya. Nah, bagi untuk pemula, dia pengennya seperti itu, langsung tidur, kan pengennya seperti itu ya. Nah, ternyata bukan seperti itu sahabat. Itu semuanya ada polanya, ada aturan mainnya, ada kuncinya. Nah, ketika sudah memahami kuncinya dan aturan mainnya, Anda ikuti, lakukan seperti apa. Karena kalau kita sudah melakukan itu, saya yakin kita akan mudah sekali melakukan hipnosis. Jangan memaksakan dulu. Kecuali kalau Anda sudah bisa, sudah mahir, bebas memakai gaya apapun sesuai materi yang sudah diberikan. Ibaratnya seperti ini loh. Ketika Anda belajar sepeda motor atau belajar sepeda motor lah, Pak, contoh kasar. Karena hipnotis ini adalah kemampuan cara berpikir kita, kemampuan menguasai materi, sama skill kita, sama jam terbang kita. Terus selanjutnya adalah keilmuan kita itu seperti apa, kekuatan batin, rasanya kita apa, kepercayaan diri dan sebagainya. Jadi kompleks. Nah, untuk pemula sama halnya kayak belajar sepeda motor. Nah, ketika Anda belajar sepeda motor, tentunya ya kalau metik kan mudah, tinggal gas ya. Nah, kalau zaman dulu ada sepeda motor itu yang pakai persneleng atau masukkan gigi. Nah, sama halnya naik sepeda ontel. Kalau untuk pemula, tentunya untuk belajar sepeda persneleng, tentunya kita tetap terkekeh-kekeh dulu.
tentang teorinya, bagaimana sih menjalankan keseimbangannya, bagaimana cara melakukannya. Tentunya kita nggak bisa menggonceng seseorang, betul apa tidak? Tentunya kita belajar sendiri dulu. Nah, kalau sudah belajar sendiri dulu, kalau nggak gitu kita didampingi sama orang yang sudah belajar, baru kita dilepaskan untuk berjalan sendiri. Nah, kalau kita sudah berjalan sendiri, sudah mahir, otomatis kita bisa menggonceng seseorang. Nah, ketika kita sudah menggonceng seseorang, tentunya kita sudah memiliki kemampuan yang lebih. Nah, ternyata ada juga yang lebih hebat lagi. Ternyata dia bisa membawa rombong di belakangnya itu tinggi sekali. Ada juga yang membawa sebuah gerobak di belakangnya. Nah, itu kan kemampuannya jauh lebih tinggi lagi. Padahal untuk pemula kita disarankan untuk belajar untuk diri kita sendiri dulu naik sepedanya, baru menggonceng orang lain. Setelah menggonceng orang lain, baru kita bisa membawa barang yang gede, terus yang luas, atau bawa apapun. Di jalan tikungan atau belokan yang tajam dan sebagainya, di ketinggian, kita tetap bisa mengendalikan karena kita sudah mahir, tahu polanya, sudah menerap darah daging. Begitu juga dengan belajar ilmu hipnotis juga sama. Nah, ketika yang diarahkan trainer yang benar, maka dipelajari yang paling dasar dulu. Langkah-langkahnya seperti apa, tekniknya seperti apa, aturan kuncinya seperti apa, harus ilmunya diperhatikan seperti apa, orang seperti ini tipenya seperti apa. Nah, itu harus dipahami benar-benar. Ketika sudah memahami benar-benar, nah Anda baru bisa mempraktekkan keilmuannya. Ketika sudah dipraktekkan, nah di situ Anda bisa memilah, oh orang seperti ini itu seperti ini, oh orang metode seperti ini kita metodenya seperti ini, orang model seperti ini kita oh caranya seperti ini. Nah, di situ ada aturan mainnya. Ini untuk pemula. Nah, kalau sudah tahu aturan mainnya sama polanya, sudah paham, nah sehingga kita bisa menghipnotis siapapun dan dimanapun. Seperti itu. Itu adalah bagaimana tentang belajar hipnosis. Kedua, untuk belajar hipnotis kebanyakan pemula itu pengennya tidur kayak di TV, dan hipnotis menganggap itu tidur. Nah, salah sekali. Hipnotis itu bukan tidur, hipnotis adalah trance. Dan aplikasi hipnotis itu banyak, ada hipnotis sadar ada hipnotis trance ada hipnotis tidur juga ada. Jadi orang yang tidur itu bisa kita hipnotis seperti apa, ada yang membuat orang itu masuk kondisi trance yang dalam itu seperti apa, dan hipnotis sadar itu seperti apa. Kebanyakan orang memahami hipnotis itu hipnotis tidur kayak acara TV dan tidur seperti itu dan sebagainya. Itu adalah salah satu pemahaman aplikasi ilmu hipnotis untuk hiburan. Padahal kalau kita memahami ilmu hipnotis itu bisa digunakan segala hal, baik untuk jualan, mempengaruhi orang, untuk hiburan dan teknik sebagainya. Nah, ini wajib dipahami. Ketika kita sudah paham itu, maka keilmuan hipnotis kita bisa digunakan untuk apapun, bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk terapi diri sendiri, merubah mindset, memprogram diri kita, pikiran bawah sadar kita, membantu orang lain untuk terapi, bantu orang lain sembuh dari penyakitnya dengan jasa hipnoterapi. Bisa juga kita gunakan untuk acara entertain atau untuk show, untuk hiburan. Nah, seperti itu sebenarnya pembelajaran hipnotis. Teman-teman belajar hipnotis menganggap hipnotis itu tidur, itu teman-teman hanya satu poin, yaitu mempelajari tentang hipnotis itu kayak di TV untuk hiburan saja. Seperti itu. Dan semuanya pembelajarannya teman-teman yang tangkap selama ini kan dari apa yang dilihat, bukan sesuai keilmuan. Kalau sesuai keilmuan, maka teman-teman akan mempelajari semua jenis hipnotis dan aplikasi dari ilmu hipnotis ini untuk apa saja sih. Nah, seperti itulah tentang belajar ilmu hipnotis. Nah, jadi kalau teman-teman masih kurang paham, silakan disimak video-video yang lainnya yang sudah saya taruh di channel Yusuf Aditya Hipnotis. Semoga informasi bermanfaat buat siapapun yang ingin belajar ilmu hipnotis. Sekian dari saya Yusuf Aditya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajaib. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan 2 kelas. Di sini adalah hipnotis modern, sedangkan yang ini adalah hipnotis tradisional, atau kita sering sebut dengan hipnotis dan hipnoterapi, sedangkan yang ini adalah mesmerism, magnetism. Nah, bahasa di saya adalah hipnotis verbal, yaitu hipnotis menggunakan seni komunikasi, sedangkan hipnotis ini adalah hipnotis menggunakan energi atau energi magnetisme. Seperti ini pelatihannya. Paket pelatihan hipnotis dan hipnoterapi menggunakan metode hipnoenergi siap berangkat hari ini.
Dan pelatihan ini sebenarnya meliputi programnya ini ya, hipnotis nonverbal atau hipnotis energi, hipnoenergi, magnetisme, mesmerisme, kuantum magnetisme, SEF, totok hipnosis, totok telur, inner power, reiki, dan lain-lain, berbagai metode terapi lainnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.